lagi di channel aku. Hari ini aku ingin membahas tentang tips menjadi guru yang diminati oleh murid, terutama murid MI, karena aku mengajar di Madrasah Ibtidaiyah. Aku adalah seorang guru MI. Nah, di sini saya akan menjelaskan gimana sih caranya menjadi guru yang diminati oleh murid. Apalagi mengajar di sekolah MI atau SD itu kita harus luar biasa mempunyai mental yang kuat agar diterima di dunianya mereka. Karena mereka itu masih umurnya itu masih di atas 6 sampai 12 tahun. Dan kita harus menyesuaikan diri kita itu bersama anak-anak. Gimana sih caranya menyesuaikan diri pada anak-anak agar kita bisa diterima di dunianya mereka itu? Tips yang pertama, niat. Kita harus mempunyai niat dalam hati. Kalau kita tidak mempunyai niat sama sekali untuk mengajar atau menjadi guru, itu tidak bisa terjadi. Jangan karena kita kerja menjadi guru, kita hanya mengharapkan gaji, kita hanya mengharapkan uang, itu tidak mungkin bisa. Kita harus menerapkan niat lillahi ta'ala, kita mau membagi ilmu untuk anak-anak generasi berikutnya. Niat itu yang paling penting. Kedua, menjadi diri sendiri. Kita harus menjadi diri kita sendiri, tidak boleh menjadi diri orang lain. Contohnya seperti ini. Kalian di luar sekolah adalah seseorang yang ceria, yang sama teman-temannya itu oke lah gitu. Tapi ketika kalian ada di sekolah, kalian menghabiskan untuk menjadi sosok pribadi yang cool, yang jaim gitu, yang jaga image sama anak-anak. Itu sama sekali tidak bisa. Karena kalau kalian menjadi diri orang lain pada diri kalian itu, lama-kelamaan kalian akan bosan dengan pribadi yang ada di diri kalian itu. Kalian akan menjadi bosan, akan menjadi capek. Kalian akan berpikir, aduh capek ya menjadi diri orang lain. Capek ya aku pura-pura menjadi sosok yang galak. Capek ya menjadi seseorang yang tidak bisa bercanda dengan anak-anak. Kalian itu pasti lama akan bosan dengan pekerjaan kalian, dan kalian akan vakum dengan pekerjaan kalian, dan kalian akan keluar dari pekerjaan kalian itu karena kalian itu merasa bosan dan merasa capek. Kalau kalian itu menjadi diri kita sendiri, itu insya Allah ketika kita mengajar atau bekerja itu bawaannya enjoy, karena itu ya diri kita sendiri. Diri kita sendiri itu ya ditunjukkan sama anak-anak. Kalian seperti apa yang harus ditunjukkan. Tapi sifat yang kurang diminati anak-anak itu jangan ditunjukkan sama anak-anak. Contohnya itu kalian mudah sekali marah. Please, itu tidak boleh ditunjukkan sama anak-anak. Anak-anak zaman sekarang itu paling tidak suka sama guru yang sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit ngomel, sedikit-sedikit kayak kalian itu pokoknya di dalam kelas itu jangan tunjukkan. Yang ketiga, menjadi teman. Nah, kita itu harus bisa menjadi teman kepada anak-anak kita. Ada waktunya kita itu menjadi guru, ada waktunya kita menjadi teman. Nah, di sini pengalaman aku pribadi pas pertama kali ngajar itu, aku langsung mikirnya itu gimana ya, mau diterima nggak ya sama anak-anak? Gimana caranya mengajar? Gimana caranya agar anak-anak itu bisa ketika kita mengajar, anak-anak itu bisa menerima kita dengan fokus sama pelajaran kita itu. Tidak kan
pribadi sendiri ya. Dulu aku itu tidak suka sama guru yang terlalu jaim, tidak bisa bercanda di dalam kelas, tidak bisa menjadi teman bagi aku. Aku paling benci sama guru yang seperti itu. Nah, dari pengalamanku sendiri pas dulu masih sekolah MI, aku sekarang terapkan pada diriku sendiri menjadi seorang guru. Nah, pertama kali aku ngajar itu, aku mencari tahu dulu karakter murid itu seperti apa di dalam kelas. Karena kita itu tidak bisa langsung asal mendidik murid begitu aja. Kita itu harus mencari gimana karakter murid itu masing-masing dari A sampai Z. Itu kita harus pahami, harus kita hafalkan. Setiap kita ada pertemuan jam di dalam kelas itu, kita harus bisa semaksimal mungkin agar kita bisa tahu gimana sifatnya anak-anak itu per murid dari A sampai Z. Nah, di situ setelah 1 minggu aku mengajar, aku sudah mulai mengenal sama anak-anakku. Bukan 1 minggu sih, cuma sekitar 2-3 harian. 2-3 harian aku sudah mulai mengenal sama karakter mereka di dalam kelas itu. Nah, setelah aku mengenal karakter mereka di dalam kelas itu seperti apa, di situ aku langsung masuk menjadi seorang teman bagi mereka. Ketika pelajaran, saya adalah menjadi guru mereka. Aku bilang seperti itu sama mereka. Tapi ketika jam pelajaran itu selesai, aku adalah teman bagi mereka. Nah, alhamdulillah mereka bisa menerima aku sebagai guru yang menyenangkan menurut mereka. Seperti ini contohnya, ini videonya pas aku baru dapat 3 hari mengajar. Nah, itu tadi videonya. Itu aku pas pertama baru 3 hari mengajar di sekolah dan aku langsung diterima oleh anak-anak. Alhamdulillah sekali, aku langsung diterima. Aku langsung diistimewakan gitu di dalam kelas. Ketika aku marah, aku langsung bilang. Ketika aku tidak suka sama anak-anak, ketika anak-anak lagi mulai bandel, aku langsung bilang gini, "Ibu tidak suka dengan kelakuan kalian seperti itu." Dan alhamdulillah mereka langsung diem, mereka langsung minta maaf. Dan ternyata penerapanku itu ternyata benar bisa diterima oleh muridku. Nah, itu baru 3 hari. Di video tadi itu udah lihat sendiri kan gimana anak-anak itu bisa happy, bisa bahagia di dalam kelas, nggak tertekan dengan pelajaran sama dengan guru yang ya dia guru gitu. Enggak, aku tidak suka seperti itu. Ketika pelajaran aku adalah guru mereka, tapi ketika pelajaran selesai aku adalah teman bagi mereka. Aku seringkali kalau anak-anak istirahat, aku itu mencoba ada di dalam kelas. Aku nitip makanan sama mereka di kantin, nanti kita makan-makan di luar kelas, kita makan bareng buat gerombolan. Aku sendiri gurunya, nanti mereka curhat-curhat, mereka cerita-cerita. Nah, aku bisa mengetahui gimana aslinya anak itu di luar sekolah. Jadinya aku bisa masuk ke dunia mereka gitu. Aku udah paham dengan karakter masing-masing gitu. Dan udah nyampe sekitar 2 mingguan. 2 mingguan aku mengajak mereka untuk jalan-jalan ke kolam. Nah, seperti ini videonya yang aku ajak mereka jalan-jalan ke kolam. Seperti ini.
tadi video anak-anak bersama aku dan bersama temenku tadi itu juga guru kelas 2 itu kita ajak mereka ke kolam. Karena aku paling tidak suka sama anak-anak yang terlalu banyak ada di dalam kelas. Aku sukanya ada di luar kelas. Seperti itu. Dan alhamdulillah aku diberi kepercayaan untuk menjadi guru kelas. Jadinya aku bebas untuk membawa anak-anakku itu kemana aja yang aku mau gitu. Nah, itu menjadi teman bagi anak. Yang terakhir, yang keempat, ikhlas. Ikhlas. Kita harus menjadi guru yang ikhlas sama anak-anak. Kita itu tidak boleh mengharapkan imbalan apapun. Baik dari murid, baik dari sekolah, baik dari apa, itu kita tidak boleh kita tidak boleh mengharapkan sesuatu imbalan apapun. Karena menjadi seorang guru itu ya kalian tahu sendiri kan, emang gaji guru itu tidak sebanyak gaji-gaji orang lain yang bekerja di luar sana. Nah, di sini kita harus ikhlas, ikhlas lahir batin. Ikhlas kita hanya ingin mencerdaskan generasi berikutnya, membagi ilmu kita yang kita dapat dari bangku kuliah, dari sekolah-sekolah yang sebelumnya. Kita harus membagi ilmu kita. Itu kuncinya ikhlas. Kalau kita sudah ikhlas sama pekerjaan kita, insya Allah pekerjaan kita akan mudah dan akan diterima oleh banyak siswa. Kuncinya adalah ikhlas. Semangat! Sampai di sini dulu video aku. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum.